Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Priyadi Abadi TV dalam Ceritakan Momen Abadi. Hari ini saya kedatangan tamu seorang ustadz yang mana beliau ini punya perjalanan hidup yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu Ustadz Dewa Putu Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita salam dulu. Saya main band, saya musisi. Oke. Saya di sebuah grup band sampai 4 album waktu itu. 18 tahun saya di musik dan ngerasa di musik itu seperti tidak orang yang tidak punya Tuhan. Sibuk setiap hari hanya di studio rekaman, TV, panggung, hanya itu saja. Tempat tidur pun cuma di mobil atau di pesawat, nggak pernah bisa tidur di rumah karena selalu jadwal yang penuh. Dan dari situ saya melihat saya harus tahu Tuhan. Berhubung saya Hindu, jadi yang saya pelajari agama Hindu. Oke. Setah waktu itu, sekolah tinggi agama Hindu. Oh, sempat sekolah tinggi agama Hindu? Iya, sekolah tinggi agama Hindu. Karena itu persyaratan masuk S1, Iya. S1 akuntansi. Kebetulan Iya. saya di Jakarta S1, S2 saya di Australia, di Perth. Dan persyaratan dari S1 itu memang sebetulnya masuk setah untuk nilai agama. Oh. Dari situ saya lanjutkan setah sekolah tinggi agama Hindu. Dan memang berbeda dengan agama-agama lain, mungkin kayak Nasrani atau Hindu itu memang ada sekolah minggu dan itu dari kecil. Iya. Sekalipun itu di Bali, Iya. tetap dari kecil itu Iya. diajarkan. Dari situ saya melihat kenapa sih teman-teman saya di musik itu nggak jauh dari narkoba, kehidupan malam, kayak orang-orang yang nggak kenal Tuhan dan tidak tahu mau ke arah spiritual mana. Nah, dari situ saya belajar tentang Hindu lebih dalam karena memang agama saya Hindu. Apa tanggapan keluarga Anda? Alhamdulillah membenci lah. Pastinya membenci ya? Sangat. Atau pasti Itu di depan mata itu yang namanya surat ahli waris dicoret. itu hotel-hotel yang di Bali dicoret gitu ya? Iya, Itu sawah-sawah itu dia itu Pohon anggur, anggur sudah itu coret-coret. sampai seperti itu. Ya. Bahkan sempat itu 2 tahun pertama saya Islam itu nggak bisa melakukan. Lalu bagaimana tentang tato Anda ini yang Ini ceritanya luar biasa juga. Jadi apa memang pandangan ini orang? budaya kebiasaan saya dulu waktu main musik segala macam penuh nih satu badan nih tato semua. Dan alhamdulillah minuman keras enggak, narkoba juga enggak, tapi bikin tato ya senang. Karena di Bali ya? Karena di Bali itu ya, tato juga bebas ini aja ya? orang Bali semua nih, teman-teman semua nih yang bikin tato setubuh saya itu. Iya. Awalnya memang saya sempat ke beberapa teman saya yang memang dia punya alat untuk menghilangkan tato seperti yang di sini ini pernah untuk dihilangkan tapi kembali lagi. Oke. Akhirnya ya sedih memang, wah gimana nih nggak bisa hilang, sulit sekali hilang. Tapi Allah kasih jalan lain waktu itu. Oke. Dari kesedihan saya yang tidak bisa menghilangkan tato, datang tawaran dari Majelis Ulama Indonesia waktu itu untuk saya bergabung di DLN, Dai Lapas Nasional. Dari Lapas Nasional. Atau saya saat ini masih banyak sekali, hampir 11 saya pegang lapas gitu, Iya. berdakwah di dalam lapas. Karena informasi yang selalu saya terima itu banyak ustadz atau pendakwah atau dai yang masuk ke lapas tapi seperti tidak diduga. Oh, mental lagi ya? Mereka ngerokok di belakang, masih malas Masuk mencuci. kuping kiri keluar kuping kanan. Iya, tapi begitu saya coba untuk masuk, saya masih ingat pertama kali saya tuh di Gunung Sindur, Bogor. Lapas Gunung Ya, Sindur. dan itu termasuk lapas yang paling sulit karena di lapas itu ada rutan di seberangnya dan itu semua napi-napi atau warga binaan terduga teroris di sana. Apa yang mereka Sulit ideologi mereka yang masih sulit kita untuk bendung. Seperti contoh sholat saja, kita azan kemudian sholat zuhur berjamaah, Iya. mereka tidak mau.
Nanti kita sudah sepi, masjid sudah sepi, sekitar jam 2 baru mereka turun untuk berjamaah sholat zuhur di kalangan mereka saja. Kalau sudah ada yang benar, akidahnya sudah mulai kita bisa luruskan, baru dia pindah ke lapas. Dari rutan yang ada di seberangnya baru pindah ke lapas. Dan selama saya dakwah di situ baru 4 dari 80. Memang susah, ideologinya itu masih dia menganggap pembunuh kafir itu memang diajarkan yang betul dengan ya maaf gitu ya, bunuh diri apa segala macam. Pendekatan apa yang Ustaz gunakan pada napi-napi atau mereka yang mempunyai ideologi yang Sederhana saja. Islam itu pertama Islam itu melawan pada saat mereka ditindas, bukan memulai duluan. Ya contoh seperti Nabi Muhammad SAW diusir dari kota Mekah, ya dia pergi. Cuma dikejar sampai ke Uhud, dikejar sampai ke Badar. Nah itu akhirnya umat Islam melawan. Nabi Musa alaihissalam juga dikejar, disuruh pergi ya pergi. Semua kisah di Al-Quran, di hadis itu, semua umat Islam itu ditindas, suruh pergi ya pergi, disuruh menyingkir gitu. Cuman kalau masih diuber juga, kalau bahasa Bekasi masih diudak juga ya, baru melawan umat Islam. Tapi tidak pernah memulai duluan. Dan saya kembalikan, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan untuk kita bunuh diri. Islam itu tidak mengajarkan umat Islam untuk bunuh diri, alasan apapun. Dan bentuk-bentuk terorisme yang mereka lakukan itu adalah suatu penyimpangan. Itu pelan-pelan, karena dakwah kita ke dalam akhlak sama adab mereka, itu yang kena ke mereka. Jadi berapa lapas nih saat ini yang Kurang lebih 11 lapas? Iya, seperti Salemba. Ada pengalaman menarik selama berdakwah di lapas? Yang menarik itu waktu di Salemba ada Hercules, beliau rajanya Tanah Abang, alhamdulillah muslim. Kemudian juga almarhum Freddy Budiman begitu. Apa komentar beliau tentang Islam? Perubahan diri mereka setelah Islam. Nggak usah jauh-jauh. Di Gunung Sindur itu ada Rian Jombang dulu dikenalnya, yang menyodomi anak-anak laki-laki di bawah umur, kemudian dibunuh, dipotong-potong, dikubur di halaman belakang rumah ibunya. Itu dia mengenal Islam, dia belajar lagi tentang Islam, dia mulai menghafalkan Al-Quran. Ada beberapa nabi yang kelas berat gitu, dia mulai belajar Iqra. Itu yang sulit dilupakan, itu luar biasa. Makanya alhamdulillah saya di DLN, ya bukan saya saja, mungkin banyak lagi, tapi saya merasa apa yang saya sampaikan kena mereka. Pendekatannya masuk gitu ya, dengan Ustadz yang bertato. Mungkin dia mikirnya gini, wah ini temen gua nih dulu. Daripada dia mendengar sama minum. Jadi pendekatannya sesama preman nih dia. Mikirnya begitu, wah ini preman nih, tatonya banyak, nah ini kita dengerin nih kayak gitu. Tapi kalau misalnya justru yang formal itu mereka nggak dengerin. Banyak Ustadz kesana dia pakai sorban segede nampah kayak gitu, tetap aja kok nggak didengar. Ustadz, kembali lagi kepada pribadi Anda sebelum memeluk agama Islam. Maksud saya adalah perbedaan yang mendasar ya, antara sebelum memeluk agama Islam dan sesudah. Apa perbedaan yang mendasar? Perbedaan dari sifat. Sifat. Ya. Contohnya seperti apa? Saya itu termasuk, saya kan trainer di Muay Thai, jadi emang suka berantem. Jadi keras gitu ya, hidup keras. Saya hidup keras, terus juga nggak banyak pakai mulut gitu. Nggak suka pakai fisik. Di jalan raya, pepet-pepetan mobil turun hajar. Artinya temperamental gitu ya. Sekarang lebih kemayu gitu maksudnya? Enggak, saya di Islam ya sudah. Orang nggak suka ya sudah. Artinya apa? Islam itu artinya apa? Islam itu sebenarnya mengajarkan akhlak dan adab. Akhlak dan adab. Bahkan seorang yang bersangkutan. Iya, jadi hal-hal yang dinilai baik untuk diri sendiri, keluarga, kemudian masyarakat, ini Islam semua. Jadi yang mendasar dari Anda saat ini, Anda sudah meninggalkan yang Anda lakukan sebelum Islam
yang egois, yang menang sendiri segala macam. Islam ini diajarkan janganlah kau tidur dalam keadaan perut kenyang sementara tetanggamu kelaparan. Tidak boleh. Kita masak di rumah, baunya kecium sampai 4-5 rumah samping kanan kiri depan. Tapi tetangga kita kelaparan. Iya, kita nggak bagi makan. Islam mengajarkan untuk membagi. Kita dari kecil diajarkan mau kaya nabung. Sedangkan Islam mau kaya sedekah. Banyakin sedekah, banyakin bagi orang, banyakin nolong orang. Ini Islam. Ini Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh Allah ya seperti ini. Menghormati orang yang lebih tua. Sekarang sama orang tua, anak sekarang nggak ada hormat-hormatnya. Sudah hilang adab. Sudah hilang adab. Nah ini yang harus dikembalikan. Islam yang seperti ini, yang punya adab, yang punya akhlak kepada siapapun, mau temannya, mau orang tuanya, mau tetangganya. Oke, Ustaz, berkaitan dengan acara kita ini yang banyak didengar oleh para Muslim traveler, karena di komunitas kami kita punya komunitas yaitu komunitas Muslim traveler, ya, yang mana Muslim traveler pastinya kita ini pasti harus mengkonsumsi makanan halal dan tempat sholat apabila kita traveling ke luar negeri seperti di negara-negara non Muslim. Pandangan Ustadz mengenai makanan halal, terutama Bali, pada saat kita traveling atau jalan-jalan di Bali kan cari makanan halal itu agak cukup sulit ya di Bali ya. Iya. Nah, bagaimana menurut Ustadz? Kalau sekarang sudah lebih banyak. Lebih banyak. Sudah banyak. Tips-tips dari Ustadz apa? Biasanya itu saya kalau cari makan jadi gini. Di Bali ini ada perkampungan Muslim. Oke. Yang paling banyak ini perkampungan Banyuwangi, Kampung Madura, sama Kampung Bugis. Dan biasanya mereka ada masjid dan sekitaran situ mereka menjual semua makanan halal. Makanan halal. Dan semenjak kemarin Raja Salman ke Bali, ini jadi lebih banyak makanan halal. Banyak makanan halal. Jadi apabila kita jalan-jalan ke Bali, sebenarnya tidak perlu khawatir tidak ya. sulit. Walaupun di daerah perkotaan seperti Denpasar, Sanur, Nusa Dua ini sudah banyak pengusaha-pengusaha Muslim yang buka restoran atau rumah makan dengan makanan-makanan halal. Itu sudah banyak sekali. Bahkan yang Hindu saja, saya pernah bertanya ke banyak belasan restoran Hindu yang jual nasi babi, nasi anjing apa segala macam. Dapur mereka pisah. Dipisah. Di mana buat masak ayam, bebek, ikan itu dipisah dengan yang masak babi, anjing dan sebagainya. Itu saya temukan yang seperti itu. Jadi saya nggak pernah ragu sih ke Bali dan memang saya ya karena saya orang Bali, kadang-kadang saya bertanya dengan bahasa Bali, ada nggak yang halal gitu. Lalu mereka siap. Oke, Ustadz kan dikenal saat ini sebagai pegiat atau aktif sekali di Mualaf Center Indonesia. Ya. Apa kegiatan Ustadz terakhir ini di Mualaf Center Indonesia? Tugas besar Mualaf Center itu mengenalkan Islam. Memperkenalkan kepada Islam. siapa? Kepada yang Islam dari kecil dan yang Maksudnya? baru masuk Islam. Oh, yang baru masuk Islam di Mualaf Center Indonesia. Ya. Salah satu contohnya apa? Kita ini rata-rata satu hari itu 3-4 orang syahadat satu hari. Satu hari? Sampai sekarang. Tadi Sehari? subuh pun 6 orang. 6 orang. Setiap hari. Dan dia datang awalnya diskusi, bertanya tentang Islam, bertanya tentang agama Islam, dan kebanyakan mereka non-Islam. Ya. Tapi Mualaf Center tidak hanya kepada non-Islam, tapi juga kepada yang Islam dari kecil, tapi pemahaman ilmu agamanya masih sangat minim. Itu tugas besar di Mualaf Center. Kedua, pembinaan. Pembinaan akidah tentunya. Karena yang kita tanamkan paling pertama itu tauhid kepada mereka. Tauhid yang harus kuat karena itu fondasi. Karena tauhid sudah kuat, insya Allah apa yang kita harapkan dari seorang mualaf itu bisa lebih baik. Karena memang saya tidak pungkiri banyak mualaf yang berbohong, mualaf yang pura-pura ada. Oh, dengan istilah lain seperti Islam KTP, Ya. asal dapat Islamnya yang penting Ya. gue bisa ngawinin dia gitu ya. Banyak lagi yang kayak gitu. Dan itu memang banyak yang seperti itu. Tapi mereka hanya segelintir kok. Dari jutaan mualaf yang ada, mungkin mereka hanya 3-4 orang
Apakah kita melihat dari yang 3-4 orang yang bohong ini, kemudian kita tidak mau membantu mualaf yang lainnya, ini keliru. Karena banyak saya temui, kita itu setiap hari selalu menerima kasus tentang mualaf. Mualaf yang meninggal karena kelaparan ada. Mualaf yang dibakar hidup-hidup oleh keluarganya karena masuk Islam ada. Yang dipotong lidahnya, yang dipukuli hingga cacat permanen ada. Banyak sekali kasus mualaf. Jadi melakukan perlindungan juga ya? Perlindungan hukum kepada mereka, selain akidah tadi, selain akidah dan penguatan pembinaan tentang akidah dan tauhid kepada mereka, juga perlindungan hukum. Sebetulnya dibentuknya kapan Mualaf Center Indonesia? Resminya itu 2008. 2008. Iya, secara berbadan hukum. Tapi sebetulnya dari sebelum 2008 itu Mualaf Center sudah ada. Cuman berbadan hukumnya itu 2008. Dan ini terus berjalan. Kita mengenalkan mualaf tidak hanya di Jabodetabek, bahkan sampai ke pelosok, ke lembah, ke tengah hutan, pegunungan, itu kita jalan. Siar. Iya. Bergantian kita seperti itu. Islam secara kafah. Betul. Dan ya itu dia, walaupun dan ada juga mualaf-mualaf yang pura-pura masuk Islam, tapi sebetulnya dia intelijen dari agama lain. Nah ini menarik, maksudnya apa ya? Mengintip gitu maksudnya? Iya. Dia justru masuk Islam, ngacak-ngacak Islam dari dalam. Bahkan ada kemarin, kalau kita masih ada beberapa video kita viral di media sosial, di Instagram, YouTube, Facebook, itu ada mualaf yang sudah 11 tahun, sudah diberangkatkan umroh, sudah naik haji, sudah bekerja di Departemen Agama, tapi murtad lagi. Dan pada saat dia dibaptis, dia bilangnya 11 tahun saya Islam ini tersesat. Ini harus dicatat ya buat penonton podcast ini juga, kami tidak mempermasalahkan orang-orang yang murtad, tidak. Tapi kalau dia murtad membawa kasus hukum, baru kita kejar. Maksudnya gimana kasus? Ada mualaf pura-pura yang menipu uang jamaah untuk haji umroh, ada. Ada yang dia mengaku kenal dengan ustadz-ustadz terkenal, kemudian dia minta uang untuk bisa mengundang ustadz itu, ada. Bahkan ada yang memperkosa. Ada yang perkosa, itu kasusnya juga kita lagi sedang tangani saat ini. Ada juga yang mengajarkan akidah-akidah tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, ada. Dan dia dengan status mualaf juga banyak. Nah, ini yang kita harus luruskan. Jadi banyak sebetulnya tugas di mualaf center itu banyak. Setiap hari kita menerima keluhan-keluhan mualaf yang anaknya sakit, tidak bisa sekolah, yang pendapatannya apalagi di masa pandemi seperti ini tidak punya sembako, itu yang kita bantu. Dan alhamdulillah selama ini Mualaf Center berdiri dari kantong kita sendiri. Tidak pernah sekalipun kita bekerja sama dengan badan amal atau badan zakat manapun. Padahal artinya Mualaf Center Indonesia independen ya? iya, bukan tidak mau kerjasama, tapi selama ini kami cukup dikecewakan. Karena sampai sekarang status mualaf ini masih status komersil, status yang bisa dijual, yang dijual lah, ada harganya. Jadi mereka itu awalnya bilang ingin kerjasama kita membantu mualaf, tapi ujung-ujungnya mereka menargetkan mereka nanti ada komisi begini macam-macam. Makanya kita akhirnya menolong mualaf sudah tolong. Dan program yang paling dekat ini, yang mudah-mudahan nanti pendengar podcast kita juga ada yang tertarik, kita kepingin buka usaha, buka beberapa badan usaha seperti rumah makan atau hal-hal lainnya, dan kita butuhkan investor seperti itu. Nanti di dalamnya kita adakan pembinaan sekaligus pelatihan skill untuk para mualaf. Jika nanti di depannya kita sudah lihat dia sudah baik akidahnya, sudah baik skillnya, kita bukakan cabang untuk dia. Dari mana cabang itu? Dari profit yang kita dapatkan dari tempat yang utama. Kita tuh seperti itu. Jadi seperti kita memberi kain mancingan. Jadi dia akan bisa mancing ikan setiap hari. Kalau kita kasih biaya ini, anaknya sakit, nggak bisa bayar token listrik, dia mau lahiran, kita kasih terus ini habis lah. Artinya jangan disuapin terus. Iya. Kita kepingin juga mendidik mereka mandiri. Kita kepingin mualaf ini tidak minta-minta dan tidak nulis. Dan banyak Pak mualaf yang sukses banget. Mualaf yang besar kayak saya juga banyak. Dan ini kita selalu membantu mereka, teman-teman mualaf yang lain. Ayo kita buka usaha ini, masuk nanti 5 mualaf, masuk nanti 10 mualaf, belajar di sana, pembinaan di sana, nanti sudah bagus dia bikin cabang sendiri, dia kita kasih modal untuk usaha sendiri. Itu program yang kita butuh.
kita jalani sekarang. Insya Oh, Allah. luar biasa sekali kegiatan yang Ustaz lakukan saat ini. Insya Allah menjadi amal ibadah untuk Ustaz dan juga menjadi pencerahan bagi mualaf yang baru bersahadat. Sebelum kita tutup bincang-bincang kita, Ustaz, kira-kira apa yang ingin Ustaz sampaikan kepada para pendengar podcast kita kali ini? Insya Allah, Bismillah. Yang ingin saya sampaikan adalah kita sebagai umat Islam, cukuplah Allah satu-satunya penolong buat kita. Walaupun kita sibuk dunia, sibuk mencari rezeki, bekerja, mengejar semua impian-impian kita, tapi tolong jangan lupa Allah. Karena jika kita mengingat Allah di atas segalanya, maka Allah akan tolong kita apapun yang kita kerjakan. Ini banyak dilupakan. Umat Islam ini selalu sibuk dengan dunianya, lupa dengan Allah. Harusnya dibalik, paling banyak ingat ke Allah, maka Allah akan kirimkan dunia untuk dia. Insya Allah. Karena apa? Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Insya Allah. Baik, para sobat Muslim Traveler sekalian, demikian bincang-bincang saya bersama Ustadz Dewa Putu Adi, yang mana beliau awalnya seorang pemeluk agama Hindu yang taat, dan beliau alhamdulillah saat ini menjadi seorang ustadz dan aktif di Walaf Center Indonesia. Sobat Muslim Traveler sekalian, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di medsos Anda. Sampai jumpa di momen abadi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.